nama saya Mutiara Fitria Ramadhani dengan NIM A1C41939. Saya dari kelas reguler A. Di sini saya akan melakukan praktikum mandiri dengan judul tipe-tipe telur. Tujuannya untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe-tipe telur yang berbeda. Dasar teori, pada umumnya hewan vertebrata memiliki telur sebagai salah satu alat perkembangannya. Telur yang dimiliki berbeda bentuk dan ukurannya. Perbedaan ini bisa kita lihat dari futellus atau yolk yang dimilikinya. Selanjutnya itu ada beberapa komponen telur dan fungsinya. Yang pertama itu ada putih telur atau albumin, itu berfungsi sebagai pelindung embrio dari guncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Yang selanjutnya itu ada kuning telur atau yolk, itu berfungsi sebagai cadangan bagi embrio. Selanjutnya itu ada cangkang, berfungsi sebagai pelindung utama telur. Selanjutnya itu ada membran. Membran itu berfungsi untuk melindungi isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu ada keping germinal. Keping germinal itu merupakan calon individu baru. Selanjutnya itu ada kalaza, itu merupakan fungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya, agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Selanjutnya itu ada rongga udara. Rongga udara itu berfungsi untuk menyuplai oksigen untuk embrio. Tipe-tipe telur dibagi menjadi dua, yaitu tipe telur berdasarkan jumlah yolknya dan tipe telur berdasarkan jumlah penyebaran dari yolk. Yang pertama itu ada tipe telur berdasarkan jumlah yolknya, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama alisetal. Alisetal itu tidak memiliki vitellus atau kuning telur. Yang kedua itu oligolesital. Jumlah yolknya sedikit dan tersebar merata di sitoplasma. Yang ketiga itu ada polilesital, itu jumlah vitellusnya banyak dengan ukuran 1-3 mm. Yang keempat itu ada megalesital, itu jumlah yolknya sangat banyak. Selanjutnya itu ada tipe-tipe telur berdasarkan penyebaran dari yolk. Yang pertama itu ada isolesital, yaitu tersebar merata di daerah sitoplasma. Yang kedua ada telolesital, yaitu jumlah yolk yang relatif banyak dan tersebar di daerah sitoplasma pada daerah kutub negatif. Selanjutnya itu ada sentrolesital, yaitu ada yolk yang terhimpun pada bagian dalam dari telur. Di sini ada telur yang diamati, yaitu ada telur ayam, ini ada telur bebek, dan ini ada telur puyuh. Ini telur yang sudah matang dan ini telur yang masih mentah. Alat dan bahan yang digunakan di sini ada telur ayam, telur bebek, telur puyuh, dan cawan atau wadah, dan pisau. Selanjutnya di sini kita akan mengamati bagian-bagian telur dan komponen-komponennya. Selanjutnya di sini kita akan mengamati bagian-bagian pada telur ayam. Pada bagian luar ini terdapat cangkang dan membran. Pada bagian dalam telur terdapat putih telur, itu sebagai cadangan air untuk individu baru dan melindungi dari goncangan. Yang kedua itu ada kuning telur sebagai cadangan makanan utama untuk individu baru. Yang ketiga ada kalaza untuk menjaga kuning telur agar posisi keping lembaga selalu di atas. Selanjutnya kita akan mengamati bagian telur bebek yang mentah. Jadi pada telur bebek itu terdapat cangkang dan membran pada telur. Ini membrannya. Ini cangkang membran. Di dalam terdapat putih telur, kuning telur, dan kalaza. Selanjutnya kita akan mengamati bagian-bagian telur puyuh yang mentah. Pada telur puyuh terdapat cangkang telur dan membran telur, kuning telur, putih telur, dan kalaza. Selanjutnya kita akan mengamati bagian telur ayam yang masak. Di sini terdapat rongga udara, putih telur, dan kuning telur. Di sini terdapat putih telur dan kuning telur. Selanjutnya kita akan mengamati telur bebek yang sudah masak. Pada bagian telur bebek, di sini ada rongga udara, putih telur, dan kuning telur. Ini pada bagian telur bebek ada putih telur dan kuning telur.
Selanjutnya kita akan mengamati telur puyuh yang sudah direbus. Pada telur puyuh terdapat putih telur dan kuning telur.